Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan melakukan pengamatan serta wawancara. Kak, kan COVID tuh udah nyebar di mana-mana ya. Nah, terus kalau menurut kakak ada nggak sih dampaknya buat ke kehidupan masyarakat, baik di sosial masyarakat maupun di kampusnya, gimana kak? Ada sih banyak, terutama pada perekonomian masyarakat, terus pada aktivitas sehari-harinya juga. Contohnya tuh kayak biasanya kan masyarakat tuh pagi hari siap-siap untuk bekerja, terus tiba-tiba semenjak ada pandemi kan ada penutupan perusahaan, terus pengurangan tenaga kerja, dan dampak dari penurunan tenaga kerja itu banyaknya masyarakat yang pengangguran. Kalau menurut kakaknya sendiri, kak, kesehatan di masyarakat itu terganggu apa enggak sih kak kalau si COVID-nya sendiri? Bisa dibilang terganggu sih kalau kita lihat secara nyata kan COVID itu bisa dibilang penyakit yang virus yang cukup ganas gitu kan ya, apalagi kalau dengan adanya COVID ini aktivitas kita kayak terhambat. Misalnya kita yang setiap hari mungkin rajin olahraga keluar atau bagaimana, sekarang kan mungkin orang-orang disuruh lebih banyak di dalam rumah gitu ya, otomatis banyak orang yang kayak aduh aku nggak ada alat olahraga, aku nggak ada ini, jadi mereka malah kayak yaudah deh olahraganya kapan-kapan aja. Nah itu menurutku yang malah lebih bisa bikin faktor virus COVID itu naik ya kayak gitu sih. Oke, berarti kalau menurut kakaknya sendiri itu sangat berdampak negatif gitu ya di masyarakat. Terus untuk perilakunya sendiri di masyarakat itu banyak yang berubah apa enggak sih kak? Banyak dari segi sosial, kita tidak bisa keluar rumah. Terus dari segi ekonomi, biasanya kita dalam bekerja kan biasanya sambil olahraga gitu, jadi kebanyakan kita memang di dalam rumah, kebanyakan memakan waktu untuk di rumah saja. Untuk kayak kriminalitas sendiri itu bisa terjadi nggak sih kak dari adanya COVID ini? Bisa, masih bisa. Kalau kriminalitas tuh nggak mandang ada COVID atau enggak sih, apalagi kalau menurutku ya itu sekarang kan COVID otomatis orang-orang itu kayak kerja aja di shift gitu kan, ada shift pagi malam sore gitu kan, atau mungkin mereka kayak jam keluarnya itu dibatasi atau gimana. Nah menurutku kalau yang rentan mungkin ya, kalau menurutku tuh kita lihat dari orang-orang yang kerja kantoran aja, mungkin sekarang kayak ada shift pagi siang sore malam. Bayangin kalau misalnya pekerja wanita masuk shift malam dan dia itu berangkat sendiri, otomatis kan ada aja kayak dulu. Kalau sebelum COVID kan masih rame tuh bisa dibilang kan, kalau sekarang udah nggak COVID kan otomatis sepi. Jadi mungkin bisa dibilang kriminalitasnya akan meningkat lebih tinggi atau sedikit tinggi dari sebelumnya. Oke, makasih ya kak. Sebelumnya kakaknya ini namanya siapa ya, dan dari jurusan apa? Kan sekarang dari 2019 kemarin kan ada COVID nih kak. Nah, dulu kan kakaknya sempat mengalami masa-masa pas pandemi itu 2020, 2021. Nah, kalau menurut kakak tentang COVID itu berpengaruh nggak sih kak di kehidupan lingkungan kampus sendiri? Kalau menurut aku sendiri ya itu ngaruh banget sih kalau dari aku, soalnya kan kita lulus dari SMA, terus juga kita tiba-tiba kan di masa perkuliahan otomatis yang pertama ospek jurusan atau PKKMB itu kita nggak ikut, otomatis kan kita kesannya sambutan awal itu kayak oh gini sih emang banget gitu yang ditunggu di kampus, sebenarnya kan itu. Kemudian juga untuk proses pembelajarannya itu mungkin yang aku rasakan selama ini tuh mungkin kayak kurang efektif gitu. Terus juga kan kita notabene setiap hari pendidikan tatap muka langsung gitu, jadi kayak kurang enak gitu kalau virtual gitu loh, atau kayak Google Meet, Zoom atau sebenarnya mudah diakses untuk masalah di pendidikan kampus ini, cuma kita masih belum menguasai lebih. Kalau menurut kakaknya sendiri ada nggak kak perilaku yang berubah gitu pas ada COVID ini? Ada mungkin dari lingkungan sekitar, mungkin yang aku rasakan itu mungkin dari teman-teman yang biasa di rumah terus kan, dia bingung harus ngapain, mungkin dia bisa saja atau terhalang untuk aktivitas keluar, dia melakukan sesuatu yang kriminalitas atau sesuatu yang tidak senonoh dilakukan. Terus juga ada yang mungkin dia di rumah terus itu dia melakukan hal yang positif,
nggak bisa dilakukan. Untuk kayak ekonominya sendiri, kakak tahu nggak sih kak melihat nggak di masyarakat ekonominya meningkat atau enggak? Nah kebetulan kan di rumah saya ada toko ya mbak ya. Nah itu sangat ngaruh banget mbak kalau COVID kemarin itu penjualannya juga sepi, yang beli itu kayak ragu gitu loh membeli di toko kami itu, kayak warga sekitar masyarakat itu juga kayak bingung nyari pekerjaan di mana, semua kan juga pada tutup mbak. Jadi ini juga yang anaknya sekolah itu bingung bayarnya pakai gimana gitu, soalnya kan udah ekonomi juga semakin menurun. Terus juga alhamdulillahnya kemarin ada sepertikan bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu dari pemerintah, untungnya ada itu. Jadi masyarakat di lingkungan sekitar saya itu apa ya namanya membantu untuk kebutuhan santri. Oke, makasih ya kak.